Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang baru bab 59. Jadi kitab tauhid bab majaa fi munkiril qadar. Bab tentang apa-apa yang datang tentang para penolak takdir, yaitu ancaman yang berat yang akan menimpa para penolak takdir yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar berkata, walladzi nafsu Ibni Umar biyadihi, dan demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, itu demi Allah, law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, kemudian diinfakkan di jalan Allah, maka qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Thumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ini dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala tentang bahayanya orang mengingkari takdir. Ya, bahwasanya orang yang mengingkari takdir maka dia keluar dari Islam, kufur. Ya, karena di antara rukun iman yang 6 adalah beriman kepada takdir, dan barang siapa yang mengingkari salah satu rukun iman dari 6 rukun maka dia kafir. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu, barang siapa kufur kepada keimanan maka telah gugur seluruh amalannya. Ya, kalau ada 6 rukun ini, ada satu diingkari, dia beriman dengan yang 5 tapi tidak beriman kepada malaikat, kafir. Beriman dengan seluruhnya, tidak beriman dengan hari kiamat, kafir. Beriman dengan 5 iman tapi tidak beriman dengan takdir, maka kafir. 6 rukun iman ini harus diimani seluruhnya. Tidak boleh parsial, hanya beriman dengan sebagian, kufur kepada sebagian. Karena 6 ini harus ada. Di antaranya yang ke-6 adalah beriman kepada takdir. Adapun hadis ini adalah hadis pertama dalam Kitabul Iman dalam Sahih Muslim tentang 2 orang yang datang bertemu dengan Ibnu Umar, kemudian bercerita tentang muncul sebagian orang yang belajar ilmu mendalam. Salah seorang di antara mereka bernama Ma'bad al-Juhani di Basrah, yang kemudian Ma'bad al-Juhani ini berkata, al-amru unuf, bahwasanya perkara itu baru, Allah tidak tahu sebelumnya. Ya, maka Ibnu Umar mengomentari tentang sekelompok orang yang berdalam-dalam tentang ilmu, sehingga dengan logika mereka menyatakan al-amru unuf, bahwasanya perkara adalah baru, Allah tidak tahu masa sebelumnya. Maka Ibnu Umar berkata, idza laqita haula, kalau kau bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah, fa inna Ibnu Umar bari'un minhum wa hum bura'u minni, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Ya, dan sampaikan kepada mereka bahwasanya jika mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, ya, artinya jika mereka beribadah, berinfak dengan infak yang sangat besar. Bayangkan punya emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, belum dalamnya berapa meter, tingginya 100 meter lebih. Berat kalau itu seorang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan di jalan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman dengan takdir. Karena syarat keimanan adalah beriman dengan 6 rukun iman seluruhnya. Kita bawakan hadis berikutnya. Wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, innaka lan tajida ta'mal imani hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai putraku, kau tidak akan merasakan manisnya iman sampai kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu, yang telah dicatat oleh Allah menimpamu, tidak akan bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, apa yang Allah catat meleset darimu tidak akan mengenaimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu, pertama kali Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, uktub, wahai pena, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub, pena berkata, apa yang aku tulis wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saah, catat segala takdir segala sesuatu sampai 3 hari kiamat. Ya bunayya,
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa yang meninggal tidak meyakini akan hal ini, tentang masalah pena sudah mencatat seluruh takdir, maka dia bukan dariku. Ini juga ancaman. Ya. Ini jelas bahwasanya semua yang sudah Allah tetapkan akan mengenai seseorang, akan dia dapatkan, tidak akan meleset darinya. Dan sebaliknya kalau Allah catat meleset darinya, tidak akan dia dapatkan, tidak akan mengenainya. Ya, karena Allah sudah memerintahkan pena untuk mencatat segala sesuatu takdir yang akan berlaku sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin li Ahmad, ya. Tadi hadis riwayat Abu Daud, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama faqala lahu. Sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lantas Allah berkata kepadanya, uktub, wahai pena, tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka tatkala itu ditulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahab, dan dalam riwayat Ibnu Wahab Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadar khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir buruk maupun takdir baik maupun takdir buruk, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, wa fil musnad was sunani an Ibni Dailami, dari dalam musnad Imam Ahmad dan juga dalam kutubus sunan dari Ibnu Dailami, qala, beliau berkata, ataitu Ubayy ibn Ka'bin, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat mulia. Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar. Maka aku berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku tentang masalah takdir. Fahadithni bi syai'in la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Sampaikanlah kepadaku satu hadis yang dengan hadis tersebut semoga, atau sampaikanlah kepadaku sesuatu yang semoga dengan sesuatu tersebut menghilangkan keganjalan dalam hatiku tersebut. Ini menimpa seseorang, mungkin sesuatu hal yang dia pikirkan tentang takdir sehingga mengganjal di hatinya. Maka dia pergi ke ulama, ke Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban, kalau kau berinfak sebesar gunung Uhud, berupa emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima darimu sampai kau beriman dengan takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak bisa meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan kau dapatkan atau tidak akan mengenaimu. Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Kalau kau beriman dengan tidak meyakini ini, maka kau termasuk penghuni neraka jahanam. Qala, berkata Ibnu Dailami ini, fa ataitu Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah bin Yaman wa Zaid bin Thabit. Maka aku datang kepada sahabat-sahabat yang lain. Aku datang kepada Ibnu Mas'ud, kepada Hudzaifah bin Yaman, kepada Zaid bin Thabit. Apa kata dia? Fa kulluhum haddatsani bimithli dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka seluruhnya menyampaikan kepadaku seperti yang hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Haditsun sahih rawahul Hakim fi sahih. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan tentang yang penting dalam masalah tauhid, dan bahwasanya di antara kesempurnaan tauhid yaitu seorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang menyimpang dalam takdir, masalah takdir, karena menggunakan akal yang berlebihan. Ya, seperti tadi disebutkan tentang Ma'bad Al-Juhani yang mereka terlalu mendalam ilmu sampai memperdalam hal-hal yang di luar daripada ranah akal tersebut. Oleh karenanya banyak orang mengingkari takdir atau terjerumus dalam penyimpangan dalam takdir karena menggunakan akal di luar ranahnya. Oleh karenanya kita akan bahas masalah takdir dengan singkat insyaallah taala pada kesempatan kali ini, ya. Jadi bab ma jaa fi munkiril qadar. Bab tentang ancaman kepada orang-orang yang mengingkari takdir. Taib, kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan takdir, muqaddimah, ya. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya al-qadar sirullah. Takdir itu rahasia Allah, ya. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan para malaikat pun tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang mengetahui
hakikatnya, baik nabi maupun malaikat. Tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang dalam sebagian perkataan para salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, al-qadar sirrullah. Kata Ali bin Abi Thalib, al-qadar sirrullah. Ya, jadi beliau ditanya, bagaimana tentang takdir? Kata dia, tariqun muzlim fala taslukhu. Takdir itu adalah jalan yang gelap, jangan kau lewati. Jelaskan kepada kami tentang takdir. Kata Ali bin Abi Thalib, bahrun amik fala talijhu, yaitu lautan yang sangat dalam, jangan kau masuk di dalamnya. Jelaskan kepada kami tentang takdir. Kata dia, sirrullah fala takallafhu, itu adalah rahasia Allah, jangan kau cari-cari. Ya, jangan kau cari-cari tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah ingatkan dalam ayatnya, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan, namun mereka lah yang ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka lakukan. Anda tidak ditugaskan untuk menghisap Allah, ya. Allah yang menghisap Anda. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan takdir. Ketahuilah bahwasanya al-aqal lahu had, ya. Akal itu kemampuannya terbatas. Ini benar, sebagaimana indra-indra yang lain juga terbatas, ya. Sebagaimana indra-indra yang lain juga terbatas. Mata punya keterbatasan, kita enggak bisa melihat matahari langsung, enggak mampu. Kita enggak mampu melihat kalau orang lagi ngelas, kita enggak mampu. Pendengaran terbatas, kita enggak bisa mendengar yang dari jauh. Penglihatan sekarang COVID-19 kita enggak bisa lihat. Mata terbatas, tidak bisa melihat. Ya, pendengaran terbatas. Semuanya, megang raba juga terbatas, ya. Sama, akal juga punya ranah, dia hanya bisa berpikir pada ranahnya, ya. Oleh karena diriwayatkan dari Abu Hanifah, dia berkata, seorang kalau semakin dalam seperti takdir, seperti semakin melihat kepada matahari. Semakin dia menatap lama matahari, dia semakin sakit matanya. Ya, semakin dia menunjukkan tentang takdir, dia tidak mampu. Dia tidak mampu, ya. Kenapa? Karena logika, jika seseorang ingin mengetahui rahasia takdir Allah, maka dia harus melewati akal Nabi, akal para malaikat, dan selevel dengan ilmu Allah. Banyak hal yang jangankan dimikirkan tentang akhirat. Di dunia ini banyak akal kita enggak sampai, ya. Jangankan urusan akhirat, urusan gaib. Bahkan di dunia banyak perkara yang akal kita enggak sampai. Tidak bisa memikirkannya, tidak mampu. Banyak hal, ya, banyak hal. Ilmu kita belum sampai. Kita saja mungkin enggak paham kok bisa. Ya, saya sering sampaikan kalau orang bicara video call kok bisa kedengaran sampai di sana suara kita. Bayangkan seorang di ujung dunia, kutub utara, kemudian kutub selatan, bisa telepon langsung tanpa ada jeda sama sekali. Gimana caranya? Ya susah, ya. Hanya orang tertentu yang mungkin bisa mikirin. Kita mungkin enggak bisa mikir. Ya, banyak hal yang tidak kita bisa pikirkan. Rahasia-rahasia dalam tubuh, ya. Corona cara bekerja kita aja enggak tahu gimana cara menghentikannya, enggak mampu, akal kita enggak sampai ke situ, belum sampai, ya. Banyak kanker saya sampai sekarang belum orang punya ilmu untuk bisa menghentikan, enggak sampai akalnya. Banyak hal yang kita tidak sampai akal kita, ya. Ya. Kalau perkara dunia saja banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan karena kemampuan ilmu kita yang terbatas. Bagaimana lagi masalah akhirat? Oleh karenanya ada beberapa hal gaib yang kita dilarang untuk memikirkannya. Di antaranya pertama tentang zat Allah. Kita enggak bisa mikir zat Allah, ya. Oke, datang dalam hadis, setan akan datang kemudian bertanya, man khalaqallah. Setan akan datang dan bertanya, man khalaqallah. Siapa yang mencipta Allah? Ya, ini tidak benar. Ini setan membisikkan bisik-bisik dalam hal yang kita disuruh memikirkan yang tidak benar, ya. Akal kita tidak boleh karena itu tidak benar dan di luar daripada kemampuan kita untuk berfikir, ya.
Karena tidak ada yang menciptakan. Allah Maha Pencipta. Bagaimana Allah diciptakan? Tapi syaitan akan syubhat agar kita mikir hal-hal yang tidak benar, ya. Maka Rasulullah larang. Ya, contohnya di antaranya memikirkan kaifiat sifat, ya, zat Allah, karena Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bagaimanapun kita pikirkan pasti keliru. Ya, di antaranya tidak boleh mikir takdir, tidak boleh mikir rahasia takdir. Kenapa Allah begini, kenapa begitu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadar fa amsiku." Ya. Jika disebutkan tentang takdir, maka tahanlah dirimu, ya. Jangan ngomong. Fa amsiku, jangan bicara, ya. Jika disebutkan tentang takdir, maka ditahan diri. Kita saja enggak mau mikir bagaimana tentang ruh. Kita enggak bisa mikir tentang jin, bagaimana bisa berubah jadi berbagai macam bentuk. Otak kita enggak sampai. Banyak hal yang kita enggak bisa, ya. Oleh karenanya, terus apa yang kita lakukan? Kita pasrah dengan apa yang Allah tetapkan, yaitu husnudzan bahwasanya, dan kita yakin semua yang Allah takdirkan di atas hikmah, ya. Di atas hikmah yang Allah kehendaki. Terus di antara yang perlu mukadimah harus kita ketahui bahwasanya semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Sebagian kejadian kita tahu hikmahnya. Sebagian kejadian yang terjadi kita hikmahnya gini. Terkadang mengalami kita tahu hikmahnya, dan itu karunia, ya. Allah kasih tahu. Dan banyak kejadian yang Allah sembunyikan hikmahnya sebagai ujian bagi hamba. Ketika orang-orang musyrikin protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang musyrik dalam Al-Qur'an, mereka berkata, ya, ahaula'i manallahu alaihi min bainina? Apakah mereka orang-orang kaum mukminin Allah kasih karunia sementara kita tidak? Kenapa bisa demikian? Kata Allah, alaihissallahu a'lamu bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang bersyukur. Allah tidak jelaskan begini-begini. Allah yang mengatakan alaihissallahu a'lamu bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang lebih pantas untuk dikasih nikmat, yang pandai bersyukur. Allah tahu. Sudah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalat. Allah tahu di mana Allah letakkan kerasulannya kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa enggak yang lain? Kenapa bukan orang Indonesia? Itu urusan Allah. Kenapa iblis jadi iblis? Kenapa Adam diturunkan? Kenapa enggak tinggal terus kenapa Allah ciptakan Adam? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan makhluk? Ini pertanyaan-pertanyaan di luar kemampuan kita. Kenapa harus ada Allah? Kenapa harus ada kehidupan? Ini semua tidak bisa kita bikin. Itu di luar daripada kemampuan kita. Otak kita terbatas. Di luar. Syaitan datang menggoda kita untuk buat kita merenungkan hal-hal yang demikian. Tapi kita yakin bahwasanya semua di balik, ya, ciptaan atau takdir Allah pasti ada hikmahnya. Terkadang Allah buka sebagian hikmah dan banyak hikmah yang Allah tutup sebagai bentuk ujian kepada hamba-hamba Allah. Kemudian berikutnya, apa buah dari beriman kepada takdir? Banyak, ya. Di antaranya tidak terlalu bersedih, atau yang pertama selalu husnudzon kepada Allah. Kita sebagai sederhana, ya, kita melihat alam semesta yang begitu rapi, tentu menunjukkan hebat penciptanya. Lihat matahari sesuai dengan aturannya, tidak pernah maju sedikit kalau kita bakalan kepanasan, tidak pernah mundur sedikit, tidak pernah terlambat dari waktunya terbit, waktunya terbenam, berjalan dengan aturan yang muhkam, yang benar-benar luar biasa. Mungkin sudah miliaran tahun, ratusan tahun, Allah alam berapa ribu tahun, ya, luar biasa. Lihat bagaimana makhluk-makhluk yang luar biasa Allah ciptakan, manusia, menciptakan hewan-hewan dengan spesifik yang masing-masing, lalat yang jijik tapi begitu luar biasa, nyamuk dengan luar biasanya, virus Allah ciptakan, semuanya Allah ciptakan dengan hebat. Ini pencipta luar biasa. Nah, ketika kita kagum dengan ciptaan Allah, maka kita harus yakin kalau Allah mentakdirkan, memperjalankan roda kehidupan di alam semesta dengan takdir yang Allah siapkan semuanya, maka itu pasti juga luar biasa. Ya. Pasti ada hikmah-hikmah yang tidak kita paham, tapi kita bisa menganalogikan dengan alam semesta yang Allah ciptakan. Sebagaimana Allah hebat dalam ciptaan semesta, demikian Allah hebat dalam menjalankan takdirnya. Sebenarnya, ya, kita melihat alam semesta begitu rapi, tentu menunjukkan hebat penciptanya. Demikian juga maka tentu hebat juga
hebat dan maha hikmah. Hikmah tatkala Allah mentakdirkan kejadian-kejadian. Jadi kita senantiasa husnuzan, ya. Kita senantiasa husnuzan. Ya udahlah, Allah lebih tahu tentang apa yang dia kerjakan. Allah lebih tahu tentang apa yang dia gariskan. Ya. Kita tidak tahu, ya. Yang diurus Allah ini alam semesta, bukan cuma satu alam semesta. Allah lebih tahu apa yang dia lakukan. Sehingga kita senantiasa husnuzan kepada Allah. Sehingga tatkala terjadi sesuatu kepada kita, kita lebih husnuzan, ya. Kemudian di antara faedah daripada beriman kepada takdir, sabar ketika terkena musibah. Kita tahu semua sudah ditakdirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satu musibah yang menimpa di dunia atau menimpa diri kalian illa fi kitabin, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Semuanya mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kalian terkena musibah. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu girang dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi angkuh. Kalau kita terkena musibah, sudah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah. Sudah takdir. Begitu Umar ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, dia berkata apa? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Itu yang diucapkan oleh Umar. Ditikam, dia mengatakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Bahwasanya perkara Allah telah ditakdirkan. Demikian juga Talha bin Ubaidillah tatkala ditikam dalam perang Jamal, dia juga berkata, ya, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sudah ditakdirkan, mau diapain? Tidak bisa. Ini Allah tentukan saya akan meninggal saat ini. Ya, Allah sudah tentukan saya akan meninggal saat ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita tertimpa suatu, kita bilang qadarullah. Qadarullah, masyaallahu fa'al. Apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan. Jadi dengan beriman kepada takdir, kita akan sabar. Makanya sebagian dokter melihat sebagian orang Islam, ya ini dapat cerita dari orang dokter kafir, ketika tahu ada orang Islam terkena kanker, dia punya pasien kena kanker, dia mau menyampaikan, dia bingung, khawatir mau ngomong caranya bagaimana biar orang pasien ini nanti enggak kaget dan apa. Dia bingung gimana cara menyampaikan, takut pasiennya kemudian akan meronta-ronta. Akhirnya dia kasih tahu apa yang dikatakan oleh pasien tersebut, qadarullah. Subhanallah. Iman. Qadarullah, sudah takdir, mau diapain? Ya. Dan Allah pasti walillahi hikmatun balighah. Ya, Allah memiliki hikmah yang tinggi yang otak kita mungkin belum tentu sampai, ya. Kemudian yang ketiga di antara hikmah takdir, ya, menjadikan orang tidak sombong. Tidak sombong atas prestasinya. Kata Allah, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kita mungkin berusaha begitu kita berhasil, Allah sudah takdirkan. Kita hanya menjalani takdir. Ternyata mungkin dapat gelar atau kaya atau apa, Allah sudah takdirkan. Masih banyak yang lebih pintar daripada kita, masih banyak yang lebih cerdas daripada kita, masih banyak orang yang lebih giat daripada kita, namun tidak meraih keberhasilan yang kita dapatkan. Semua sudah qadarullah. Jadi kita qadarullah bukan cuma terkena musibah saja. Kita qadarullah dapat keberhasilan juga apa? Alhamdulillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tafrahu bima atakum, kata Allah, agar kalian tidak sombong. Ini tujuan takdir sebenarnya, ini belajar takdir. Sekarang kita beriman, alhamdulillah para pemirsa juga beriman, kita belajar tauhid. Kita tidak boleh sombong dengan iman yang kita miliki. Kita enggak tahu bagaimana penghujung dari kehidupan kita. Kita enggak tahu kita husnul khatimah atau su'ul khatimah waliyadzubillah. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu hati kita bisa kokoh istiqomah atau tidak. Kita enggak tahu. Makanya kita enggak tahu takdir kita. Kalau kita sudah buka Lauhil Mahfuz, lihat nama kita di surga, mungkin kita boleh sombong. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu bagaimana kesudahan hidup kita. Karena tidak ada yang pernah tahu bagaimana isi takdir yang Allah tulis. Malaikat enggak tahu, Nabi pun tidak tahu. Ya. Jadi jadikan seorang tidak sombong atas prestasi yang telah dia raih. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara manfaat dari beriman kepada takdir, ya, tenang dengan rizki atau qanaah dengan rizki yang Allah berikan. Qanaah. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhal kudus nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril datang dan berikan wahyu kepadaku dengan mengatakan bahwasanya tidak ada satu jiwa pun mati kecuali rezekinya telah disempurnakan. Sudah. Kita enggak bakalan mati kecuali jatah rezeki kita sudah kita ambil seluruhnya. Ya. Maka kata Nabi
fa ajmilu fit talab. Kalau begitu cari rezeki dengan cara yang baik. Jangan cari rezeki yang haram. Rezeki kita sudah ditentukan, cari dengan cara yang halal. Allah kasih sudahlah, ini yang terbaik bagi kita. Kita enggak tahu. Kalau kita dikasih rezeki yang banyak, mungkin kita lupa diri, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh, mungkin kita lupa untuk beribadah, mungkin kita tidak menangis di hadapan Allah. Enggak tahu kita. Ya. Pokoknya apa yang Allah berikan, kita berusaha cari dan kita syukuri dan kita qanaah ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita tahu bahwasanya rezeki kita pasti tidak akan meleset. Allah pasti berikan kepada kita, ya. Allah pasti berikan kepada kita. Ya, semua sudah ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur seluruhnya. Kemudian di antara yang terakhir, ya. Contoh ya, kita bersabar terkena musibah. Kita jalan tahu-tahu qadarullah ada orang lempar kita. Kita bilang sudah. Ini sudah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan saya terkena lemparan ini. Sudah sabar. Seorang wanita mungkin diomelin sama suaminya. Dia bilang sama suaminya, "Wahai suamiku, omelanmu ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah dicatat kau ngomelin saya hari ini." Sudahlah. Mau diapain? Diceraikan sama suami, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi sudah ditetapkan saya akan dicerai oleh kamu. Sedih boleh, tapi jangan terlalu bersedih. Kenapa? Sudah takdir, mau diapain? Yang kelima iman. Makanya kadang-kadang kita tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak beriman dengan takdir. Tidak bahagia, gelisah sana sini. Sekarang sebagian orang, Ustaz ini bagaimana? Ustaz ini ada masalah gini. Memang orang boleh gelisah, tapi jangan terlalu gelisah. Semua sudah ditakdirkan. Apa yang terjadi di depan kita? Ini pandemi kapan selesai? Ya udahlah, mau diapain kita jalani. Semua susah, tapi jangan terlalu berlebihan sehingga kita suudzon macam-macam. Kemudian kita khawatir tentang masa depan kita macam boleh, tapi jangan berlebihan. Jalani saja, yang penting bertakwa kepada Allah. Allah yang menjalankan urusannya. Biarkan Allah menjalankan urusannya. Yang penting tugas antum bertakwa, beribadah kepada Allah. Ya, tugas kamu beribadah kepada Allah. Tugas beribadah Allah, urusan rezeki urusan Allah. Karena sebagian orang berlebih-lebihan, kenapa? Kurang iman kepada takdir. Tidak bisa terima dengan kondisi seperti ini. Seakan-akan protes kepada Allah. Dia tidak tahu apa yang hikmah yang Allah kehendaki di balik ini semua. Kemudian yang kelima, yaitu berusaha dan bertawakal. Orang kalau percaya dengan takdir, dia bertawakalnya tinggi. Kenapa? Karena dalam hadis, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah mencari apa yang bermanfaat bagimu dunia dan akhirat. Semangatlah dan jangan kau malas. Ya, kalau terjadi sesuatu, katakanlah qadarullah ma syafa'al. Sudah ditakdirkan, mau diapain. Oleh karenanya kalau kita bicara tentang para sahabat dahulu, kenapa mereka nekat berjihad? Karena mereka tahu ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tidak waktunya mati, tidak bakalan mati. Lihatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang masuk dalam berbagai macam pertempuran. Sekian banyak puluhan pertempuran dia lakukan, dia tidak mati dalam pertempuran. Ternyata meninggal di ranjang di atas tempat tidur dengan sakitnya. Ya. Kalau Allah takdirkan sesuatu, ya kita berusaha. Kita tinggal mencari takdir Allah. Ya, makanya ya tugas kita adalah berusaha. Ya, berusaha. Kemudian kita tinggal tunggu takdir Allah seperti apa. Ya, karena takdir, beriman dengan takdir tidak mengajarkan kita untuk kemudian pasrah di rumah. Tidak. Kita berusaha. Kita ingin tahu takdir kita apa, berusaha dan kita tinggal tunggu pasrah apa yang Allah takdirkan kepada kita. Inilah sebagian mukaddimah yang ingin mungkin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah takdir ya. Tolong dihapus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tinggal sedikit, kita ingin lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan umumkan lagi kapan ya. Tapi intinya beriman kepada takdir yang adalah salah satu ya keistimewaan yang Allah ajarkan melalui nabinya kepada kita umat Islam, sehingga mengajarkan memberikan ketenangan luar biasa bagi diri seseorang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Beriman dengan takdir, hatinya menjadi tenang. Apapun yang terjadi dia menjadi tenang. Apalagi dia sudah beriman kepada Allah, dia sudah menjalankan ketakwaan kepada Allah, maka dia tenang dan dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita gelisah. Kenapa? Karena iman kita kepada takdir kurang. Dan ini saya katakan, ini bukan masalah teori, ini masalah kita praktekkan dengan kehidupan yang berjalan, dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Kita kuatkan iman kita kepada takdir. Masalah tauhid seperti yang kita ajarkan bukan cuma sekedar teori, tetapi kita butuh praktekkan dalam kehidupan kita. Karena tidak semua yang kita alami menyenangkan diri kita ya. Tidak semua yang kita rencanakan sesuai dengan rencana yang kita inginkan. Betapa sering tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi kalau orang beriman kepada takdir dengan iman yang baik, maka dia akan tenang dalam menghadapi segala
permasalahan. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.